Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Musalla Nuansa Ubalan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita kesehatan, kesempatan dan kemudahan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Semoga seluruh rangkaian amal-amal yang Allah perintahkan kepada kita, yang kita lakukan secara sekaligus pada malam hari ini, diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada umat-umatnya untuk senantiasa menempuh jalan mencari ilmu. Dalam sabdanya Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kajian kita di Musalla Nuansa Ubalan adalah pembahasan kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, yaitu kitab Al-Kabair, kitab yang di dalamnya berisi tentang dosa-dosa besar. Menurut catatan saya, dan tentunya saya memohon maaf atas
informasi yang kami berikan, mungkin salah satu daripada ikhwan atau panitia majelis taklim Mushola Nuansa Ubalan, karena kami tadi menjawab melalui WA pada saat perjalanan kami ke Malang. Menurut catatan saya, kita mengawali materi ini di tanggal 19 Desember 2021. Kita berbicara tentang Al-Kabair, dosa besar yang pertama, yaitu syirik. Dan materi tentang syirik ini kita tuntaskan di tanggal 29 Januari 2022. Kita dipertemukan kembali oleh Allah di bulan Februari, tepatnya di tanggal 28. Dan saat itu saya membahas dosa besar yang kedua, yaitu membunuh. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, lalu kemudian setelah itu kita libur, karena di bulan Maret saya uzur, April Ramadan, Mei mungkin masih nuansa Idul Fitri, dan kita dipertemukan pada bulan ini, yaitu melanjutkan materi Al-Kabair, dosa besar yang kedua, yaitu membunuh. Sebagaimana biasa telah kami sebutkan beberapa waktu sebelumnya, bahwasannya materi tentang dosa besar ini selalu kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah dalil-dalil yang terkait dengan, yaitu dosa yang sedang kita bicarakan, baik itu di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Jadi kalau yang pertama, dosa besar pertama tentang syirik, maka dalil-dalil yang berbicara syirik termasuk dosa besar, baik itu di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Begitu pula yang nomor dua ini, dosa besar yang kedua, yaitu membunuh. Mana dalilnya membunuh itu termasuk dosa besar, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan telah kami sebutkan total pada bulan Februari waktu yang lalu, yaitu dari seluruh dalil, masih ingat catatannya ada berapa dalil yang sudah kami sebutkan? 7 dalil ya, 7 dalil. Di dalam Al-Quran ada berapa dalil yang kami sebutkan? 3 ya. Di dalam Al-Quran 3 dalil, sisanya yang 4 adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harapannya pada malam hari ini kita akan lanjutkan materi yang kedua, penjelasan dari dalil-dalil tersebut. Nah itu. Jadi dari 7 dalil yang telah kami sebutkan tentang membunuh itu adalah dosa besar. Yang kedua, apa penjelasan, pelajaran yang bisa kita ambil dari dalil-dalil tersebut. Baik, untuk mereview, mengingatkan apa yang sudah kita bahas pada beberapa waktu yang lalu, saya sebutkan saja dari Al-Quran 1 dalil, dari hadis Nabi 1 dalil. Yang dari Al-Quran salah satunya yang bisa kami angkat adalah, yaitu di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayatnya 93. Dan ini sudah dicatat oleh teman-teman sekalian waktu itu. Surat yang keempat An-Nisa ayat 93. Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat ini, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه
وأعد له عذابا عظيما. Silakan terjemahannya. Siapa yang menghilangkan nyawa orang yang beriman dengan sengaja, maka itu yang pertama. Yang kedua, kekal di dalam neraka jahanam. Yang ketiga, Allah murka kepadanya, dilaknat oleh Allah. Yang keempat, melaknatnya. Dan yang kelima, 5 bertubi-tubi bagi mereka yang menghilangkan nyawa seorang mukmin dengan sengaja. Dan ayat ini sudah kami jelaskan beberapa waktu yang lalu, ada kalimat kekal di dalamnya. Padahal Bapak Ibu sekalian, sebagaimana telah kami jelaskan pada saat materi syirik, dosa besar yang pertama, penduduk neraka yang kekal permanen abadi, khalidina fiha abadan, ya cuma 3 Bapak Ibu, tidak lebih dari 3. Penduduk neraka permanen, kekal. Yang pertama adalah orang kafir, yang kedua musyrik, pelaku syirik. Untuk kafir dan musyrik ada di surat Al-Bayyinah, surat nomor 98 ayat 6. Di situ dalilnya kekal. Yang ketiga adalah munafik. Mana dalilnya orang munafik ancamannya kekal dalam neraka? An-Nisa 140. Ya cuma 3 orang ini aja. Hanya 3 orang ini. Lah terus ayat yang tadi kita dengarkan, siapa yang membunuh, menghilangkan nyawa seorang mukmin dengan sengaja, neraka jahanam kekal di dalamnya. Kata para alim ulama, yang dimaksud kekal di dalam ayat ini adalah tinggalnya di neraka lama. Tapi dia tetap mendapatkan kesempatan untuk memasuki surganya Allah selama akidahnya, tauhidnya tidak batal. Selama dia tidak melakukan perbuatan syirik, maka Allah akan ampuni semua dosa. Kan ada dalam Al-Quran, Allah ampuni semua dosa. Allah tidak akan ampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni semua dosa selain syirik. Berarti dalam hal ini mereka punya kesempatan. Dikatakan kekal, lama tinggalnya di neraka. Berapa lama? Wallahu a'lam wabishawab. Jadi kalau kita mendengarkan dosa apa gitu ya, di situ ada kekal, itu maksudnya lama tinggalnya di neraka. Karena yang kekal ya cuma 3 orang ini aja Bapak Ibu, nggak lebih dari 3, kafir, musyrik, sama munafik. Oleh karena itu maka ini menunjukkan kepada kita bahwasannya dosa menghilangkan nyawa orang lain, membunuh orang lain, dosa besar. Saya sebutkan satu hadis lagi dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu dalil lagi ya, maksud saya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong dibuka kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Tolong dibuka kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Yaitu nomor hadisnya adalah disebutkan di dalam jilid 4 ya, Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4, nomor hadisnya 2442. 2442 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dan Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda. Baik, perhatikan baik-baik. Law anna ahlas samai wa ahlal ardi ishtaraku fi dami mu'minin la akabbahumullahu finnar. Silakan. Kalau sekiranya penghuni langit dan penghuni bumi bersekutu dalam menumpahkan darah seorang mukmin, Andai kata seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi sepakat, mereka sepakat ingin menghilangkan satu nyawa orang mukmin, niscaya mereka diceburkan oleh Allah ke dalam neraka. semuanya akan Allah masukkan ke neraka. Seluruh penduduk langit
dan penduduk bumi. Sedangkan Bapak Ibu kan sudah dapat materi saya, dosa itu dikategorikan besar apabila pelakunya diancam neraka. Maka itu dosa besar. Salah satunya membunuh, menghilangkan nyawa orang mukmin. Berarti dosa besar. Maka mudah-mudahan cukup dengan 2 dalil sebagai mereview dari apa yang sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu. Sudah mewakili ya dari sekian banyak dalil. Sekarang kita lanjutkan materi kita, penjelasan. Penjelasan dari dalil-dalil yang sudah kami sampaikan di bulan Februari waktu itu. Apa penjelasannya? Bapak Ibu sekalian, ada 6 pelajaran yang bisa kita ambil. 6 pelajaran. 6 pelajaran. Yang pertama adalah menghilangkan nyawa seorang mukmin. 1. Menghilangkan nyawa orang kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, termasuk dosa besar. Menghilangkan nyawa orang mukmin, bukan hanya mukmin ternyata. Orang-orang kafir, kafirnya kafir dhimmi, mu'ahad, musta'man, termasuk dosa besar. Karena orang kafir itu ada 4 tipe Bapak Ibu sekalian. Ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man, ada kafir harbi. Nomor 1 sampai nomor 3 mu'ahad zimmi atau zimmi, mu'ahad, musta'man adalah orang kafir yang mau hidup damai dengan kita. Mereka yang membayar jizyah, pajak kepada pemerintahan muslim. Mereka yang sering menyapa kita dan tidak mengganggu kita serta tidak ingin memurtadkan kita. Dan mereka selalu berbuat baik kepada kita. Gak boleh diganggu ini. Sekali diganggu, dosa besar. Dosa besar. Adapun kafir yang keempat, kafir harbi. Orang kafir yang membantai kaum muslimin. Orang kafir yang membakar masjid-masjid kaum muslimin. Seperti kejadian Tolikara. Orang kafir yang memurtadkan orang Islam dengan segala macam program yang mereka miliki. Entah program pendidikan, entah program kesehatan, entah program pernikahan, pura-pura masuk Islam, setahun 2 tahun menikah, punya anak, dia suruh istri dan anaknya masuk ke gereja. Apapun programnya, harbi, kafir harbi. Orang kafir yang membenci kaum muslimin dan ingin mencelakakan kaum muslimin. Dan ini harus diperangi. Adapun kalau memang ada di sekitar kita seperti ini, maka yaitu untuk memeranginya bukan wilayah kita, hak prerogatif ulil amri. Kita cukup sampaikan, laporkan kepada ulil amri setempat apa yang mereka lakukan kepada kaum muslimin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Mana dalilnya? Mana dalil menghilangkan nyawa orang mukmin dan orang-orang kafir tadi, 3 orang kafir, 3 tipe orang kafir yang kami sebutkan tadi, dosa besar. Dalilnya, ayo dibaca dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 2452 ya, 2452. 2452. Ketemu poinnya ada 2000 jilid 4, semuanya jilid 4. Jangan ditutup nanti ya. Nomornya berdekatan semua nanti. Nomornya berdekatan, dibuka saja apa yang sudah dilihat, dibaca. Baik, 2452. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan baik-baik, lihat teks Arabnya karena nanti terjemahannya itu ada sedikit kekeliruan. Kita lihat teks Arabnya. Man qatala mu'ahadan, mu'ahad ya, mu'ahad. Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Silakan. Barang siapa yang Dari dari Abdullah
Apa isi sabdanya? Barang siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian damai, kafir dhimmi, Bukan kafir dhimmi, karena tadi kan mu'ahadan, teks Arabnya mu'ahad, dirubah, nanti dicoret aja. Baca ulang, sudah dirubah mu'ahad. Makanya saya tadi katakan terjemahannya dikoreksi itu. Silakan, ulang lagi, barang siapa? barang siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian damai, kafir mu'ahad, niscaya dia tidak akan mencium aroma surga. Nah, tidak akan mencium aroma wanginya surga. Padahal Sesungguhnya aroma yang tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Padahal aroma wanginya surga itu baru bisa tercium sepanjang perjalanan 40 tahun sebelum orang itu masuk ke surga. Ukuran akhirat, 1 hari 1000 tahun. Ini 40 tahun, itu sudah tercium. Sedangkan mereka yang membunuh kafir mu'ahad tidak mendapatkan aroma wanginya surga. Berarti dosa besar ini. Ancamannya adalah neraka. Kita lihat dalil yang lain, tambahkan kafir dhimmi sekarang. Coba dibuka 2453. 2453 dibaca dari Abu Bakr, silakan Mas. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia telah menuturkan, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Langsung dibaca yang poin 19C, Mas. Nabi bersabda, man qatala rajulan min ahli dhimmah, dhimmi, lam yajid rihal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati sab'ina aman. Silakan. Barang siapa yang membunuh seorang dari ahli Dhimmah, niscaya dia tidak akan menemukan aroma surga. padahal Sesungguhnya aromanya dapat tercium dari jarak perjalanan 70 tahun. riwayat yang pertama mengatakan 40 tahun, riwayat yang kedua mengatakan 70 tahun. Maksudnya adalah maka dia tidak akan menemukan aroma wanginya surga. Berarti ancamannya adalah neraka. Adapun kalau menghilangkan nyawa orang mukmin tidak perlu kita ulang lagi dalilnya. Sudah kita sebutkan tadi di awal kajian. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Adapun kalau membunuh orang kafir harbi, beda lagi nih, tipe orang kafir yang keempat. Orang kafir yang melawan perlawanan, yaitu melakukan perlawanan dengan umat Islam. Maka ini tidak termasuk dosa, bahkan boleh dibunuh Bapak Ibu sekalian. Mana dalilnya? Dalilnya surat nomor 8, boleh membunuh kafir harbi. Surat nomor 8 Al-Anfal ayatnya 15 dan 16. Allah Ta'ala berfirman, surat nomor 8 Al-Anfal ayat 15 dan 16. Allah berfirman, الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. silakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan seorang yang kafir, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang telah menyediakan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik ke belakang mereka, Mundur, jangan, terus. Dan barang siapa mundur pada waktu itu, Kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, terus tempatnya dalam neraka jahanam dan dan seburuk-buruk tempat kembali. baik, berarti boleh melakukan perlawanan mereka.
ya, tidak boleh mundur ketika berhadapan dengan mereka, kecuali mundurnya itu adalah mengatur strategi siasat perang. Yang nomor 2 Bapak Ibu pelajarannya, kan ada 6. Sudah masuk Isya? Belum ya? Yang kedua, jika si pelaku bertaubat dari pembunuhan tersebut dan beramal soleh, maka Allah akan menerima taubatnya. Dia habis membunuh, lalu dia taubat, dan dia habiskan sisa umurnya dengan melakukan amal-amal soleh. Allah akan menerima taubatnya. Mana dalilnya? Dalilnya surat nomor 25 Al-Furqan ayatnya 68 dan 70. Surat 25 Al-Furqan ayatnya 68 dan 70 sampai 70. 68 sampai 70. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Silakan. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharapkan Allah kecuali dengan alasan yang benar Dan tidak berzina. stop. Ini kalimatnya harus diluruskan. Orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan yang lain, berarti tidak syirik. Yang kedua, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, berarti dia tidak menghilangkan nyawa orang kecuali alasannya dibenarkan. Nanti kita akan bahas apa membunuh yang dibenarkan oleh syariat. Nanti kita bahas. Jadi dia nomor 2 tidak membunuh. Nomor 3, dan dia tidak berzina. Ingat ya, tidak syirik, tidak menghilangkan nyawa orang, dan tidak berzina. Lanjut, dan barang siapa? Dan barang siapa melakukan demikian itu, Stop. Maksudnya siapa yang melakukan kebalikannya? Ya syirik, yang menghilangkan nyawa orang, dan dia berzina, niscaya dia akan mendapatkan hukuman yang berat. Jadi makanya kalau tidak diluruskan kalimatnya ini, lawong tidak syirik, tidak membunuh, tidak berzina, kok dapat hukuman yang berat. Nah ini harus diluruskan. Jadi pelan-pelan menerjemahkannya. Saya ulang ya, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lain, alias tidak syirik. Yang kedua, tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Berarti dia tidak menghilangkan nyawa orang. Yang ketiga, dan dia tidak berzina. Kan bagus ini. Terus kemudian Allah lanjutkan, dan barang siapa melakukan demikian itu, artinya kebalikannya. Ya dia melakukan syirik, orang itu menghilangkan nyawa orang, dan juga dia berzina, dia mendapat hukuman yang berat. Apa itu hukumannya? Ayat 69. Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat. Dan Dia akan kekal dalam azab itu. kekal dalam azab itu. Dari 3 dosa tadi, syirik, lalu menghilangkan nyawa orang, dan berzina. Adapun syirik, musyrik jelas, kekal. Adapun untuk menghilangkan nyawa orang dan berzina, maka lama tinggalnya di dalam neraka. Terus lanjut. Dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. 70. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan. Kecuali mereka yang bertobat, beriman, dan beramal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. nah terus. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, jadi jelas jika si pelaku pembunuhan tersebut bertobat dan beramal soleh, maka Allah akan menerima taubatnya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, sudah masuk waktu Isya? Belum. Yang ketiga,
Ada 3 pembunuhan yang tidak boleh dilakukan kisos. Diingat-ingat ya, ini ketentuan syariat ini. Ada 3 pembunuhan yang tidak diperlakukan kisos, alias tidak dibalas bunuh. Kan orang membunuh orang itu kan mestinya dihukum kisos, Pak, Bu. Orang membunuh orang yang harus dibunuh. Menghilangkan nyawa orang ya dia harus dihilangkan nyawanya. Itu kisos. Ini ada 3 orang tidak terkena kisos. Tidak dibalas bunuh. Tidak dihukum bunuh. 3 orang. Cuman 3, gak lebih dari 3. Hanya 3. 1, seorang ayah yang membunuh anaknya. Maka bapaknya tidak boleh dibunuh. Gak boleh. Ketetapan syariat. Ada seorang bapak nih, membunuh anaknya. Sengaja nih. Maka di dalam ketetapan syariat Islam, mestinya kan menghilangkan nyawa orang, dia sendiri harus dibunuh. Ini nggak boleh, karena yang membunuh bapaknya. Tetapi ada hukuman lain tentunya. Tapi dia tidak dikisos. Jumhur ulama berpendapat ayah tidak dibunuh karena pembunuhannya terhadap anaknya. Dalilnya adalah hadis riwayat Ibnu Majah. Ada Ibnu Majah di sana. Oh ada, minta tolong Ibnu Majah di atas rak nomor 3, sebelahnya warna coklat, warna hijau, pojok kanan. Nah itu warna hijau J. Ya, yang hijau jilid 3. Naam. Ya. Naam, jazakallah khair. Ya. Silakan. Kita baca dulu ini, setelah itu kita dengarkan kumandang adzan Isya. Yaitu Ibnu Majah nomornya 2174. Betul itu ya, jilidnya jilid 3. 2174. Apa jilid 2? Kebanyakan ya, jilid 2 berarti ya. Oh maaf, jilid 2. Ya, jilid 2. 2174. Baik. Nomor aslinya 2652. Agak ke belakang nomornya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu 2174, betul 2174, bukan dari Ibnu Abbas. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqtalul walidu bil waladi. Silakan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Iya. aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya orang tua tidak dibunuh karena pembunuhan terhadap anaknya. baik. Seorang ayah, orang tua tidak boleh dibunuh dengan sebab membunuh anaknya. Hukum membunuh itu kisos. Tetapi ada 3 orang yang dia tidak boleh dikisos dalam syariat Islam. Yang pertama, orang tua yang membunuh anaknya. Maka orang tuanya nggak boleh dibunuh. Tapi dihukum lain. Ini yang pertama ini. Yang kedua, orang yang kedua yang tidak boleh dikisos. Jika orang merdeka membunuh budak. Majikan membunuh budaknya, maka majikan tidak boleh dibunuh. Ya. Ustadz, TKW itu apakah budak? Bukan. Adanya perbudakan itu karena adanya peperangan, konflik. Kalau tidak ada peperangan maka tidak ada perbudakan. Jadi pembantu rumah tangga, TKW kita yang ada di luar negeri itu bukan budak. Baik, jadi saya ulang, orang merdeka, majikan membunuh budaknya, maka majikan tidak boleh dibunuh, tapi ada hukuman denda yang lain, tapi nggak boleh dibunuh. Yang ketiga, nanti dalilnya jadi satu. Yang ketiga, jika seorang muslim membunuh orang kafir di luar peperangan. Muslim menghilangkan nyawa orang kafir, tapi di luar peperangan, maka muslim tidak boleh dibunuh. Nggak boleh dibunuh. Beda kalau kebalikannya, orang kafir membunuh orang Islam di luar peperangan, harus dikisos, harus dibunuh. Sebaliknya kalau muslim membunuh orang kafir di luar peperangan, maka tidak boleh dibunuh, tidak boleh dikisos. Mana dalilnya? Ibnu Majah 2172, 2172.
Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yuqtalu mu'minun bikafirin wala dhu ahdin fi ahdihi. Silakan. Dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Isinya, seorang mukmin tidak dibunuh dengan membunuh seorang yang kafir. loh, Muslim tidak boleh dibunuh karena dia menghilangkan nyawa seorang kafir di luar peperangan ya, nggak boleh dibunuh. Lanjut terus. Demikian pula dengan membunuh seorang hamba sahaya wahid pada masanya. Baik, tidak boleh majikan dibunuh lantaran dia menghilangkan nyawa, yaitu budaknya. Namun meskipun tidak dihukum bunuh Bapak Ibu, 3 orang ini bebas kisos, padahal dia sudah menghilangkan nyawa orang, tetapi ada ancaman bagi orang yang membunuh kafir mu'ahad, zimmi dengan sengaja, yaitu tidak mencium aroma wanginya surga tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka perlu diketahui inilah syariat Islam yang wajib kita imani. Ada 3 orang, yaitu yang tidak dibalas bunuh. Itu tadi ya, siapa saja tadi nomor 1? Orang tua membunuh anaknya. Orang tuanya tidak boleh dibunuh, tapi dapat ancaman. Nggak dapat mencium aroma surga, diancam masuk neraka. Ya tadi itu, dosa-dosanya banyak ya, ancamannya laknat, murka, dan seterusnya. Maka harus bertobat. Dan ada hukuman-hukuman yang lain, misalnya kafarat dan yang lainnya. Yang kedua adalah orang merdeka membunuh budak. Si majikan orang merdeka tidak boleh dibunuh. Yang ketiga, seorang muslim membunuh orang kafir di luar peperangan. Muslim tidak boleh dikisos, tidak boleh dibunuh. Wallahu a'lam wa bishawab. Baik, mari kita dengarkan kumandang adzan Isya. Setelah itu kita lanjutkan materi kita. Tinggal tersisa 3 poin. Baik, silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu pelajaran yang nomor 4. Penegakan hukuman had adalah hak ulil amri Bapak Ibu. Orang yang diberikan wewenang oleh ulil amri termasuk di dalamnya. Jadi untuk membunuh seseorang, yaitu mengkisos maksudnya ya, maka ini adalah haknya ulil amri atau orang yang diberikan wewenang oleh ulil amri. Jadi bukan wilayah kita, ini adalah haknya ulil amri untuk menegakkan hukum tersebut. Ini yang keempat, ini fatwa para ulama. Yang kelima, membunuh orang mukmin berkaitan dengan 3 macam hak. Lah ini diingat-ingat. Menghilangkan nyawa seorang mukmin maka terikat dengan 3 macam hak. Apa saja itu? Yang pertama, haknya Allah. Apa maksudnya haknya Allah? Jika si pelaku tersebut bertaubat dengan sebenar-benarnya bertaubat, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Hak Allah. Yang pertama. Mana dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah di dalam Al-Quran, suratnya nomor 39, ayatnya 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Az-Zumar ayat 53. Kita dengarkan ini ya. Surat 39 ayatnya 53. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Silakan. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, Terus. janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ulang lagi, jangan dipotong. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Nah, semua dosa diampuni oleh Allah, termasuk menghilangkan nyawa orang lain. Jika dia bertobat dengan sebenar-benar taubat. Lanjut. Sungguh dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik, ini yang pertama ya. Lalu kemudian yang kedua, hak orang yang terbunuh. Kalau yang pertama tadi kan haknya Allah. Yang kedua, haknya orang yang terbunuh.
Yang dibunuh itu juga punya hak. Apa itu? Nanti di hari kiamat si pelaku akan dikisos, dihukum balas kelak di hari kiamat. Jadi dia akan nuntut nanti kepada Allah Azza wa Jalla. Dia telah menghilangkan nyawaku. Maka seluruh perbuatan baik orang-orang yang telah menghilangkan nyawa orang ini diambil oleh Allah. Dan jika kebaikannya itu habis, sedangkan orang yang dizoliminya itu masih menuntut balas, maka dosa orang-orang yang dizoliminya itu diambil, diberikan kepada dia. Jadi akan dikisos oleh Allah nanti di hari kiamat. Itu haknya si terbunuh. Jadi dia punya hak menuntut balas nanti di hari kiamat. Dia yang telah menghilangkan nyawaku. Nah, mana dalilnya? Sahih Muslim. Dalilnya di dalam Sahih Muslim, nomor hadisnya 2211. 2211 disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, silakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melontarkan pertanyaan, atadruna mal muflis? Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isi sabdanya, tahukah kamu apa arti muflis? Bangkrut atau pailit? apa itu muflis? Bangkrut atau pailit? Lanjut. Jawab para sahabat, muflis menurut kami adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Orang yang tidak punya dirham, tidak punya harta, tidak punya kekayaan, tidak punya uang. Itu orang pailit, orang bangkrut. Kata Nabi bukan. Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha. Silakan. Sabda Rasulullah SAW, muflis dari umatku akan datang kelak di hari kiamat membawa Salat. puasa, Terus dan zakat. dia banyak membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Tetapi di sisi lain dia juga bawa dosa. Lanjut. Dan membawa dosa karena dia pernah memaki orang, Pernah memaki orang. Wa qadhafa hadha. pernah menuduh-nuduh orang, Wa akala mala hadha. pernah memakan harta orang, Wa safaka dama hadha. pernah membunuh orang, Menghilangkan nyawa orang. Wa dharaba hadha. dan pernah memukul orang. Memukul fisiknya atau memukul hatinya, ya, menyakitinya. Terus fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Lanjut. Maka diberikan pahala kebaikannya kepada orang-orang yang dizalimi. Terus Jika pahala kebaikannya habis sebelum terbayar lunas kepada orang-orang yang dizaliminya, maka diambil dosa-dosa mereka yang dizaliminya, untuk lalu ditimpakan kepadanya. faturiha finnar. Silakan. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Nah, ngaku rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, soleh secara ritual, tapi tidak soleh secara sosial. Hablum minallahnya bagus, tapi cacat hablum minanasnya. Vertikalnya bagus, horizontalnya cacat. Sama tetangga ndak akur, sesama manusia, mertua, orang tua, nggak beres. Tapi ibadahnya, taklimnya, Masya Allah. Makanya banyak orang yang rajin taklim tapi tidak punya adab. Akidahnya bagus, manhajnya oke, akidahnya Masya Allah, adabnya tidak punya. Sama tetangga tidak mau nyapa, ya, karena memang bukan kelompoknya, ya. Atau mungkin, yaitu mungkin dengan orang tua, dengan istri kasar, ya. Tapi rajin taklim. Ya jenggotan ya. Ya, seperti itu banyak ya. Makanya betul kata para alim ulama, belajar adab itu lebih dikedepankan daripada menuntut ilmu. Katanya Ibnul Mubarak rahimahullah, kami belajar adab 30 tahun, sedangkan kami belajar fikih 20 tahun. Ya.
Makanya penting ini akhlak ini. Lain ini masuk ke kategori ini. Jadi haknya orang yang terbunuh dia akan nuntut balas. Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian yang berikutnya yang ketiga, hak keluarga si korban. Kan ada 3 hak. Haknya Allah. Allah akan ampuni kalau tobat. Kalau tobat. Yang kedua, haknya orang yang terbunuh. Itu akan nanti dia akan nuntut balas. Nuntut balas. Yang ketiga, haknya keluarga si korban. Itu punya hak. Apa haknya? Dikasih pilihan. Pilihannya 4. Yang pertama, boleh memaafkan. Ya sudah. Namanya ini sudah maktub, sudah tertulis. Ya sudah. Namanya mungkin kamu khilaf atau apa. Ya mungkin ini sudah takdirnya demikian. Wah ini dimaafkan. Ya wis, saya maafkan. Tuh, ini atau nomor 2, membunuhnya sebagai bentuk kisah di dunia. Kaisa, kon ngilang no mata ini dulurku kon tak pateni. Oleh kisos. Hukum Islam loh ya. Cuman kecuali 3 tadi. Orang tua ke anak, orang tua enggak boleh dibunuh. Cuman 3 tadi. Jadi dia enggak terima keluarganya, ditabrak. Bisa saya nuntut. Itu ya. Dia telah menghilangkan nyawa keluarga saya, tak tuntut. Boleh. Boleh memaafkan, boleh membunuhnya. Kisah, tapi ulil amri ini yang melakukan, nggak boleh dia. Yang ketiga, meminta diat sejumlah uang tebusan dari si pelaku. Ya wis, kamu telah menabrak keluarga saya, tolong kamu biayai anak ini sampai selesai sekolahnya. Sama istrinya, itu seperti itu. Dan seterusnya. Dan kamu mengganti rugi, berapa yang dia minta terserah. Minta tebusan, ya gak apa-apa. Damai aja, damai. Cuman kamu harus bayar tebusan. Nah, yang keempat damai. Terakhir, ya sudah kita berdamai saja, tidak perlu kita perkarakan ini. Sudah bagaimana Anda, ya apa, yaitu kewajiban Anda. Kalau tidak mampu, ya sudah, saya maafkan. Oh, itu pilihannya terserah. Ada 4 pilihannya. Jadi yang pertama memaafkan, yang kedua membunuhnya, yang ketiga meminta diat sejumlah uang tebusan, yang keempat berdamai. Wis damai, gak usah diperpanjang. Wis sudah. Karena mungkin kalau tidak mati dia dalam keadaan seperti ini, mungkin mati dalam keadaan lain. Semua sudah ditulis. Ajal ini semua sudah ditulis. Mungkin waktunya takdirnya dia mati di tanganmu, selesai. Mudah-mudahan itu jadi amalnya dia nanti dari kiamat dan dosamu diampuni oleh Allah. Wis, sudah. Saya tidak akan bahas ini, sudah. Enak ini kalau kayak begini. Tapi kalau dia menuntut uang tebusan, harus selesaikan. Harus selesaikan. Mana dalilnya ini 4 ini, pilihannya 4, ada di surat An-Nisa itu, 4-4-nya. An-Nisa, Allah sebutkan lengkap ini. Yaitu di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayatnya 92. An-Nisa 92. Allah Ta'ala berfirman, وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. Silakan. Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Baik. Barang siapa membunuh seorang beriman karena tersalah, adalah ia memerdekakan seorang hamba saya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh tersebut. Baik. Si terbunuh itu. Baik, terus. Kecuali jika mereka keluarga terbunuh membebaskan pembayaran tersebut. Memaafkan, terus. Jika dia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka
Terus. Dan jika ia terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai di antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh serta memerdekakan hamba saya yang beriman. Terus. Barang siapa tidak mendapatkan hamba saya, maka hendaklah dia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Terus. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Baik, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, makna dari yang terkandung dalam ayat ini ada 4 perkara boleh memilih salah satunya. Memaafkan atau mengkisosnya di dunia, membunuh, ya, atau yang ketiga meminta sejumlah uang tebusan atau damai. Terakhir penutup, pelajaran yang nomor 6. Ada beberapa perkara, lah ini yang menarik ini. Beberapa perkara ini Bapak Ibu, penting ini. Ada beberapa perkara yang menyebabkan halalnya darah seorang muslim untuk ditumpahkan karena pelanggaran syariat. Oh ini, Bapak Ibu sekalian, menghilangkan nyawa seorang muslim itu kan haram. Haram. Ini ternyata ada beberapa perkara darah seorang muslim itu jadi halal untuk ditumpahkan. Muslim loh, ini bukan kafir. Muslim halal untuk ditumpahkan karena pelanggaran syariat. Namun yang berhak melakukan ini adalah ulil amri. Sekali lagi ya, ulil amri. Siapa mereka? Ada 12 orang yang darahnya halal untuk ditumpahkan. Sekalipun muslim. Lu katanya enggak boleh Ustaz menghilangkan nyawa seorang muslim. Iya enggak boleh. Lah terus kok boleh? Karena pelanggaran syariat. Jadi halal. 12. Hati-hati nih, hati-hati. 1. Orang yang sudah menikah lalu berzina. Dia sudah menikah lalu berzina. Baik statusnya masih dalam pernikahan, selingkuh misalnya, atau duda maupun janda. Sudah pernah nikah, lalu dia berzina. Rajam sampai mati. Meskipun KTP-nya Islam. Bunuh, dirajam sampai mati. Berbeda dengan kalau bujang. Dia belum pernah menikah lalu zina. Maka dia cukup dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Ini tidak, dia masih dalam pernikahan, punya istri, punya selingkuhan, dan dia zina sama wanita itu, maka dirajam sampai mati. Atau dia tidak punya istri, duda, atau janda, melakukan hubungan intim, rajam sampai mati. Meskipun muslim, halal darahnya. Hati-hati. Ini kalau diterapkan banyak enggak ya model-model gini? Oh, ya. Baik, nomor 1 ini, nomor 1. Nomor 2, nanti dalilnya jadi 1. Siapkan soetar pokoknya ya. Nomor 2, orang yang membunuh jiwa seorang muslim, membunuh muslim. Membunuh seorang muslim maka dia harus dibunuh juga. Beda kalau muslim membunuh kafir, maka tidak boleh dibunuh. Yang tadi 3 orang yang tidak boleh dikisos tadi. Ya, lah ini yang dibunuh seorang muslim, maka yang membunuh harus dibunuh juga. Ya, halal meskipun yang membunuh itu seorang muslim, halal darahnya. Karena dia telah menghilangkan nyawa seorang muslim. Antar supporter bola, karena kesebelasannya kalah, dia tega menyakiti saudaranya sendiri sampai mati dianiaya. Di sekolah-sekolah dikeroyok tawuran, ya, dikeroyok tersinggung sedikit 1 orang dikeroyok berapa orang sampai mati. Itu harus dibunuh itu. Meskipun KTP-nya Islam semua itu, karena dia menghilangkan nyawa seorang muslim. Kecuali kalau dibalik, seorang muslim ngeroyok misalnya orang kafir, maka tidak boleh dikisos. Yang tadi 3 orang tadi. 3 orang yang tidak boleh dikisos. Ya, kembali ke tadi itu ya. Baik. Lah ini membunuh seorang muslim. Nomor 3. Orang yang murtad keluar dari agama Islam, murtad, halal darahnya.
awalnya Islam lalu pindah agama, halal darahnya. Tapi yang mengeksekusi siapa Ustadz? Ulil amri. Nggak boleh kita, ya, nggak boleh. Ya. Mana dalilnya? Nomor 1 sampai nomor 3, ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Nomor 2388, 2388, 2388. Baca Mas, setelah itu jangan ditutup ya. Ibnu Mas'ud Mas, lanjut. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin. Silakan. tidak halal darah seorang muslim. Ulang lagi Mas. Tidak halal. Tidak halal darah seorang muslim. Ulang lagi. Tidak halal darah seorang muslim Kecuali Mas. yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya saya adalah utusan Allah. Terus. Kecuali karena salah satu di antara 3 perkara. Meskipun dia baca syahadat, halal darahnya. Salah satu dari 3 ini. Hati-hati, meskipun baca syahadat. Siapa itu Mas? 1, asyayyibuz zani. Silakan. Yaitu thayyib, orang laki-laki atau wanita yang pernah menikah kemudian berzina. No, duda atau janda zina, halal. Ulil amri tapi yang melakukan. Yang kedua, wa nafsu bin nafsi. Silakan. Membunuh dibalas dengan membunuh. Baik, kisos, membunuh seorang muslim harus dibunuh. Nomor 3, wattariku lidinihil mufariqu lil jamaah. Silakan. Dan yang meninggalkan agamanya lagi menyimpang dari jamaah. Baik, orang yang meninggalkan agamanya, murtad, keluar dari Islam, itu dibunuh Bapak Ibu sekalian. Murtad. Ya. Baik, nomor 4 sekarang. Kan ada 12 orang yang halal ini, darahnya ini. Harus tahu ini ya, 12. Tapi eksekusinya siapa? Eksekutornya siapa? Ulil amri. Nomor 4, liwat. Pelaku liwat. Siapa liwat? Homoseksual, lesbian, termasuk orang yang melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut alaihissalam, sodomi. Itu orangnya sama yang melakukan, dua-duanya subjek dan objeknya bunuh. Bunuh. Sekarang kan lagi ngetren perkawinan sesama jenis. Lagi ngetren. Ya, lagi bangga-banggaan nunjukkan surat nikahnya. Sama-sama lelaki dan seterusnya, sama-sama wanita. Oh. Itu di dalam Islam halal. Kalau ada panjenengan ketemu orang seperti ini, sabar, lapor ke ulil amri. Halal lagi, halal lagi. Ini halal, jangan. Tak boleh. Jangan, ya. Mana dalilnya? Dalilnya Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2422. Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Baihaqi. 2422. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, Qala Rasulullah SAW bersabda, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia menuturkan Rasulullah SAW telah bersabda, isinya, barang siapa yang kalian jumpai sedang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, nah perbuatan kaumnya Nabi Lut menyukai sesama jenis, lanjut. Baik, pelaku dan objeknya, orangnya dan yang melakukan perbuatan itu, kecuali kalau dipaksa. Dipaksa, maka dia tidak mau, ternyata dipaksa, maka yang melakukannya saja yang dia, sedangkan yang dipaksa tidak. Nih ya. Baik, kita lanjutkan. Ini yang keempat. Yang kelima. Yang nomor 4 ini Bapak Ibu semakin diperparah keadaannya di negeri kita, yaitu munculnya seseorang yang menulis sebuah buku yang mana orang ini adalah lulusan Fakultas Usuluddin UIN Wali Songo, Universitas Islam Negeri Wali Songo. Mana itu Wali Songo? Oh, Sunan Kalijogo, Sunan Kalijaga. Mana itu? Semarang, betul. Fakultas Usuluddin.
menulis sebuah buku judulnya Indahnya Kawin Sesama Jenis. Lulusan Fakultas Usuluddin, nggak perlu saya sebutkan namanya, panjenengan silakan cari di Google, ketemu kok. Yang lebih diperparah lagi yaitu dia di dalam bukunya mengkritisi apa yang dilakukan oleh Nabi Lut alaihissalam, melarang mereka menikah menyukai sesama jenis. Orang suka sama suka itu hak tiap orang, nggak usah dihalangi. Bayangkan ini. Bahkan dia juga mengatakan dalam bukunya apa yang menimpa kaumnya Nabi Lut itu bukan azab, tapi bencana. Tuh ya. Lebih parah lagi ternyata yang satu ini dijadikan sebagai budaya. Pernah lihat tarian yaitu, pernah dengar istilah gemblak? Pemuda kencur yang dikawin oleh warok. Nah itu. Bukankah yang dikawin itu sesama lelakinya gemblak? Tarian apa itu? Reog Ponorogo. Ini dibudidayakan lagi. Sesama jenis loh ini. Bapak Ibu sekalian, maka lebih diperparah lagi dengan keadaan baru-baru ini munculnya orang-orang yang bangga menikah sesama jenis dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan yaitu yang berikutnya nomor 5. Nomor 5. Laki-laki yang menikahi wanita mahramnya, halal ini. Laki-laki yang menikahi wanita, wanita itu termasuk mahramnya. Yang sebenarnya nggak boleh dinikahi, tapi nekat ia zinai. Itu kata Nabi harus dipenggal kepalanya. Halal. Seperti kakek dengan cucunya, kakek menghamili cucunya, bapak menghamili anak bawaan anak tirinya. Ini kan mahram ini. Anak bawaan itu kan mahram, karena dia telah menjima ibunya. Begitu. Keponakan itu kan mahram. Yang bukan mahram itu kan misanan, sepupu, adik ipar, kakak ipar. Nih ya. Jadi laki-laki yang menikahi wanita mahramnya. Wanita itu sebenarnya nggak boleh dia nikahi. Ya, seperti itu. Dengan ibunya sendiri, ya mungkin ibu sambungan, ya seperti itu. Baik. Jadi haram. Mana dalilnya? Dalil. Disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Saya bacakan aja, kitabnya ada di sana. Nanti dibaca sendiri aja ya. Nomornya 4457, jilid 3. Nanti dibaca sendiri aja. Saya bacakan aja. 4457, Abu Dawud. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, dia berkata, aku bertemu dengan pamanku dan ia membawa bendera perang. Lalu aku berkata, ini Al-Bara' bin Azib ini keponakannya, bertemu sama pamannya. Mau kemana engkau wahai paman? Lalu pamannya berkata, ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rajulin nakaha imra'ata abihi fa'amarani an adriba unuqahu wa akhidha malahu an atiyahu bi ra'si. Rasulullah SAW kata pamannya mengutus aku untuk memenggal leher seorang laki-laki dan mengambil hartanya laki-laki itu yang telah berzina dengan istri bapaknya, ibu tirinya berarti. Dan saya diperintahkan untuk membawa kepalanya kepada Nabi SAW. Kepalanya suruh dibawa, ditunjukkan kepada Nabi. Ini laki-laki yang melakukan zina dengan mahramnya. Habis. Betapa banyak di layar kaca kita kakek mensodomi, menzinai cucunya. Ini penggal dalam Islam, penggal. Halal. Tapi harus melakukan siapa yang melakukan? Ulil amri. Ya. Hati-hati deh, ini terus tak ulang terus ulil amri. Bahaya saya ini ya. Bahaya. Ulil amri yang melakukan, bukan kita. Nomor yang ke-6, tukang sihir. Tukang sihir. Dalilnya di mana? Dalilnya disebutkan riwayat Daruqutni di juz yang ketiga, hadis nomor 114, dan Al-Baihaqi di juz yang ke-8, hadis nomor 136,
Saya bacakan aja ya, karena nggak ada kitabnya di sini. Diriwayatkan dari Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah. Beliau berkata, seorang tukang sihir beraksi di depan Al-Walid bin Uqbah radhiyallahu an. Al-Walid bin Uqbah radhiyallahu an. Dia mengambil pedangnya, ya, jadi si tukang sihir ini ngambil pedangnya, lalu ditusuk-tusukkan ke tubuhnya, namun tidak melukai tubuhnya. Kan banyak orang model kayak begini. Ya, disilet-silet, gak keluar darah, ya dipukul, ditusuk-tusukkan, gak terluka, berjalan di atas bara api, pecahan kaca, makan beling, debuslah debus. Memperagakan adegan kedikdayaan, kekuatannya. Baik. Lalu kemudian mengetahui hal itu, maka sahabat Jundub bin Abdillah, sahabat Nabi ini, Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, mengambil pedang, ya, mengambil pedang tukang sihir tersebut, lalu menebas batang leher tukang sihir tersebut sampai putus dan menggelinding, sambil membaca firman Allah, suratnya Al-Anbiya ayat 3, surat nomor 21 ayat 3. Jadi menebas batang leher si tukang sihir itu sambil baca ayat ini, yaitu Al-Anbiya ayat 3. Ya, Allah Ta'ala berfirman, ini penggalannya tapi yang dibaca penggalannya. Afata'tuna sihra wa antum tubsirun. Apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikannya? Jadi rupanya nggak boleh lihat-lihat seperti ini Bapak Ibu, haram. Ya. Makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, fitnah Dajjal itu sudah ada di zaman kita, sudah ada. Makanya panjenengan kalau berdoa sebelum salam dalam sholat, doa di akhir sholat sebelum salam, setelah innaka hamidum majid, itu kan ada doa berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Fitnatil masih dajjal, berlindung dari fitnah al-masih ad-dajjal. Loh Ustadz, Nabi Isa itu gelarnya al-masih juga loh. Lah dajjal juga gelarnya al-masih. Isa al-masih, al-masih dajjal. Loh kok sama gelarnya? Memang benar. Ada 2 makhluk ciptaan Allah yang punya gelar Al-Masih. Yang pertama Nabi Isa alaihissalam, yang kedua Dajjal. Apa bedanya? Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Untuk Nabi Isa itu disebut Al-Masih. Al-Masih itu sendiri artinya, untuk Nabi Isa loh ya, untuk Nabi Isa alaihissalam dulu, bersumber dari 3 huruf hijaiyah, mim, sin, ha, masaha, mim, sin, ha, masaha. Apa artinya? Maknanya 2 untuk Nabi Isa, bukan Dajjal. Untuk Nabi Isa maknanya 2. Yang pertama adalah mengembara. Karena memang Nabi Isa ini adalah seorang nabi yang mengembara ke seluruh dunia ini. Mengembara. Ini satu ini. Yang kedua Nabi Isa disebut Al-Masih, makna yang kedua adalah masaha, itu menghapus. Karena bukan menghapus, yaitu mengusap, maksud saya, mengusap. Karena memang Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah, dengan tangannya dia sekali usapan bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Orang buta diusap dengan tangannya Nabi Isa alaihissalam, dengan izin Allah bisa melihat. Buta sejak lahir bisa lihat. Dengan tangannya Isa alaihissalam bisa menyembuhkan penyakit kulit dan seterusnya, bisa membangkitkan mayit, yaitu dari kuburnya. Semua karena izin dari Allah. Nah itu disebut masaha untuk Nabi Isa. Berarti mengembara sama mengusap. Sedangkan kalau Dajjal disebut Al-Masih, maknanya cuma 1, yaitu terhapus. Jadi kalau dikatakan Masih Dajjal, yaitu Dajjal yang terhapus. Maksudnya salah satu sisi wajahnya Dajjal terhapus. Sehingga sisi wajahnya itu rata. Tidak punya mata, tidak punya alis. Rata. Dan di dahinya terdapat 3 huruf hijaiyah. Kaf, fa, dan ro. Dalam riwayat yang lain nyambung. Kafir.
Dalam riwayat yang lain tidak nyambung. Kaf, fa, ro. Jadi dari sini bisa membedakan. Isa al-Masih maknanya dua. Pengembara sama mengusap. Sedangkan Dajjal yaitu terhapus. Bisa dipahami sampai di sini? Baik, kembali ke materi tadi ya. Fitnah Dajjal kata Ibnu Taimiyah rahimahullah itu sudah ada sekarang. Dajjalnya memang belum keluar, tapi fitnah Dajjal sudah keluar. Apa itu fitnah Dajjal? Munculnya orang-orang yang memperagakan adegan kedikdayaan. Menampilkan kekuatan tubuhnya, tidak mempan dibacok, makan pecahan kaca, dilindas dengan mesin penghalus aspal, itu katanya mempan limbat-limbat. Nah, ya, ini Dajjal. Dajjalnya sendiri belum keluar, fitnah Dajjal sudah ada. Makanya kita tidak boleh melihat seperti ini, nggak boleh. Karena kita akan terkena fitnah Dajjal. Dan orang kagum, makanya Dajjal nanti di akhir zaman, itu akan memperagakan kedikdayaan, menunjukkan kekuatannya. Dajjal itu nanti di akhir zaman, ketika dia keluar, dia letakkan jari telunjuknya ke langit, dia suruh langit turun hujan. Dia bisa membangkitkan orang mati dari kuburnya. Seperti itu Dajjal. Makanya jangan kaget nanti pengikutnya Dajjal itu dua. Satu orang Yahudi Asbahan, yang kedua wanita kata Nabi. Wanita itu mayoritas jadi pengikutnya Dajjal nanti. Karena suka dengan melihat yang kekuatan, kedikdayaan. Makanya kita nggak usah terlena lihat-lihat seperti, nggak usah dilihat. Nggak usah. Kalau dulu di zaman sahabat dipenggal kayak tadi. Lah kita laporkan ke ulil amri. Nah itu ya, bukan wilayah kita, bukan. Ya. Nomor berapa sekarang? 7, kan ada 12, 7. Yaitu yang ketujuh adalah yang di halal ini darahnya ya, darahnya halal. Membunuh atau ya orang yang menggauli hewan dan hewan yang digaulinya. Dua-duanya. Ini biasanya orang-orang kafir ya, yang menjadikan hewan-hewan tertentu dalam melakukan hubungan intim. Kuda, anjing, dan seterusnya. Itu orangnya dan sak binatangnya dibunuh. Halal. Ini orang kafir biasanya. Bapak Ibu sekalian, jadi yang mereka lakukan ini adalah ya layaknya hewan memang seperti itu. Ya, hewan. Baik, makanya Bapak Ibu sekalian, orang-orang kafir ini perilakunya persis seperti yang dia makan. Dia akan makan babi. Kita akan mengharamkan babi. Lihat Bapak Ibu. Ternyata setelah diteliti, babi itu kalau ditaruh di kandang, satu, dia tidak pernah memakan makanan yang baik-baik. Selalu yang dimakan itu kotoran. Itu babi, satu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui babi itu kalau di satu kandang diletakkan satu ekor babi betina dan 2 ekor babi jantan, maka yang betina yaitu dikumpuli rame-rame. Itu babi. Orang kafir seperti itu. Dia melakukan itu rame-rame. Itu orang kafir. Persis seperti yang dimakan perilakunya. Sedangkan kita tidak. Lihat, panjenengan bisa mempraktekkan seekor ayam betina. Seekor ayam betina taruh di satu kandang, letakkan di situ 2 ekor ayam jantan. Maka untuk mengumpuli si betina ini, 2 ekor ayam jantan ini harus berkelahi. Siapa di antara mereka yang menang, itu yang berhak untuk melakukan perbuatan tersebut kepada si betina. Itu ayam. Tapi kalau babi tidak, dua-duanya melakukan. Itu babi. Karakternya orang kafir kayak begitu. Jijik, kotor. Ya. Oleh karena itu, maka orang yang menggauli hewan dan sak hewannya harus dibunuh. Dalilnya di mana? Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2423. 2423. 2423. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata bahimatan faqtuluhu waqtuluha ma'ahu. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
Isinya, barang siapa yang menyetubuhi hewan ternak, maka bunuhlah dia. terus. Dan bunuhlah binatang ternak itu bersamanya. Tuh, dua-duanya dibunuh, halal. Yang kedelapan, orang yang memecah belah jamaah kaum muslimin. Memecah belah jamaah kaum muslimin dengan melakukan perbuatan-perbuatan yaitu yang dilarang di dalam agama. Ya. Bapak Ibu sekalian, kata para alim ulama, yang dimaksud dengan memecah belah jamaah kaum muslimin adalah dengan melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Bid'ah itu bisa memecah belah persatuan. Jadi bukan sunnah. Sunnah itu justru yaitu mengajak kita untuk bersatu. Kan Nabi berkata, agar kalian tidak centang perenang sebelum Nabi wafat. Supaya kalian tidak seperti buih yang ada di lautan. Supaya kalian itu bersatu, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk. Berarti sunnah Nabi dan sunnah para sahabat itu pemersatu. Ya. Adapun bid'ah itu justru pemecah belah. Mana dalilnya? Dalilnya riwayat Muslim dalam Sahih Muslim. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Nomornya nomor 1817 dan 1818 dari sahabat Arfajah radhiyallahu an, katanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu satakunu hatatun wahanatun, nanti akan terjadi bencana dan kekacauan. Faman arada an yufarriqa an yufarriqam rahadihil ummati wahiyya jami'un, maka siapa yang memecah belah persatuan umat Islam ini, fadribuhu bisayfi kainan man kana, maka penggalah dengan pedangmu walaupun siapapun dia. Penggal siapapun orangnya karena memecah belah agama. Tapi ini wilayahnya ulil amri. Nomor 9, khilafah sempalan. Muncul khilafah baru. Ngaku khilafah. Halal itu darahnya. Khilafah sempalan. Wong sudah ada yang dibaiat, ulil amri kita. Ngapain buat ulil amri baru? Berarti negara di dalam negara. Halal ini darahnya. Tapi yang melakukan, yang mengeksekusi ulil amri. Tidak boleh membuat khalifah sempalan, khilafah dan seterusnya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah dibuka Sahih Muslim. Nomornya 1819. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza buwi'a la khilifataini faqtulul akhar minhuma. Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya apabila dibaiat atau diangkat orang khalifah tandingan, apabila dibaiat diangkat khalifah tandingan sehingga terdapat dua khalifah, maka bunuhlah yang terakhir. Yang terakhir bunuh. Itu ya, baik. Yang ke-10, peminum khamar pada kali yang keempat. Minum pertama dinasehati tobat, ternyata kambuh lagi, mabuk lagi. Ternyata tobat, sudah. Ternyata salah cari teman, salah cari konco, terkena pengaruh. Minum lagi mabuk, berarti ketiga kalinya. Ya, diajak tobat, sadar. Direhabilitasi, tobat. Ternyata kambuh lagi yang keempat, bunuh. Minum yang keempat kalinya, mabuk yang keempat. Halal. Peminum khamar pada kali yang keempat. Sudah dikasih kesempatan 3 nih. Ternyata masih aja. Seperti itu, narkoba. Ya sudah. Mana dalilnya? Cuman yang melakukan siapa? Ulil amri. Dalilnya buka Sahih Targhib wa Tarhib. Nomor 2381. Ayo 2381. Ayo cepat dikit mas, 2381, silakan.
Ini kajiannya ba'da maghrib wa ba'da isya. Ya. Silakan, ayo. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Isinya barang siapa yang minum khamar, terus maka cambuklah ia. cambuk terus. Jika ia mengulanginya kembali, Berarti kedua kalinya maka keempat kali. ulang lagi. Barang siapa yang minum khamar, maka cambuklah ia. Terus. Dan jika ia mengulanginya kembali untuk keempat kalinya, maka bunuhlah ia. Maka bunuhlah dia. Baik. Jadi yang keempat ya, yang keempat kalinya. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya, yang ke-11. Pencuri pada kali yang kelima. Kalau khomer tadi keempat, ini mencuri yang kelima. Bunuh. Dalilnya adalah dalam hadis riwayat Abu Dawud. Nomornya Bapak Ibu sekalian, saya bacakan saja ya. Nomornya 4410 Abu Dawud. 4410. Ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Saya langsung terjemahkan saja. Dia berkata, seorang pencuri dibawa ke hadapan Nabi. Lalu beliau bersabda, bunuhlah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ia hanya mencuri. Beliau bersabda, kalau begitu potong tangannya. Jabir radhiyallahu an berkata, tangan pencuri itu lantas dipotong. Setelah itu pencuri tersebut kembali dibawa kepada Nabi untuk yang kedua kalinya. Beliau bersabda, bunuhlah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ia cuma mencuri. Beliau bersabda, kalau gitu potong tangannya. Kemudian pencuri itu kembali dibawa ke hadapan Nabi untuk ketiga kalinya. Beliau bersabda, bunuh. Sahabat Nabi berkata, wahai Rasulullah, ia hanya mencuri. Nabi bersabda, kalau gitu potonglah. Berarti sudah keberapa ini? Kemudian pencuri itu dibawa ke hadapan Nabi lagi. Yang keempat kalinya. Beliau bersabda, bunuhlah. Wahai Rasulullah, kata para sahabat, ia hanya mencuri. Nabi bersabda, kalau begitu potonglah tangannya. Kemudian pencuri itu dibawa ke hadapan Nabi untuk yang kelima kalinya. Nabi bersabda, bunuhlah. Jabir radhiyallahu an berkata, kami lalu membawanya pergi dan membunuhnya. Setelah itu kami menyeret mayatnya dan membuangnya ke dalam sumur. Kemudian kami melemparinya dengan bebatuan. Mencuri yang kelima. Tapi ini ada kadar-kadarnya ya, yang dia curi itu ada kadar-kadarnya. Dan ini ada bahasan tertentu masalah ini. Jadi pencuri pada kali kelima, nggak kapok-kapok ini, maka yang kelima dibunuh. Terakhir yang ke-12, mencaci maki dan menghina Nabi. Mencaci maki dan menghina Nabi. Mengolok-olok fisiknya Nabi, ya seperti itu. Ya, mengolok-olok jenggot, ya. Termasuk juga yaitu mengolok-olok atau misalnya membuat karikaturnya Nabi, mengolok-olok sunnah Nabi dan seterusnya. Maka yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, halal darahnya. Mana dalilnya? Dalil. Saya minta tolong, ada An-Nasai, punya An-Nasai ya. Sahih Sunan An-Nasai, sebentar. An-Nasai. Ada ya? Warnanya hijau biasanya An-Nasai. Jilidnya jilid 3. Coba minta tolong kalau ada Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai. Gak ada ya? Tidak ada. Saya bacakan aja yang sudah kita download. An-Nasai, nomor aslinya 4002 An-Nasai. 4002 An-Nasai. Kita dengarkan. Ya. Atau di nomor yang lain juga bisa kita temukan 4070 An-Nasai. Sama juga. Nih perhatikan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata,
Ya, ini awalnya itu adalah yaitu dari Ikrimah. Ikrimah ini muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia mulai mengajak kami bicara, ia berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan kepadaku bahwa, nah ini ceritanya. Dahulu ada orang buta di masa Rasulullah SAW yang memiliki budak wanita. Orang buta ini punya budak wanita. Ia memiliki 2 orang anak dari hubungan dengannya. Dengan si budak ini punya 2 anak. Budak tersebut banyak mencela Rasulullah. Ia selalu menghina beliau. Dan orang buta tersebut mencegahnya. Sedangkan wanita itu dalam keadaan hamil. Si orang buta ini tetap yaitu menasehatinya. Dan ternyata tidak dapat dicegah. Dan ia melarangnya, namun budak tersebut tidak berhenti. Maka suatu malam aku menyebutkan Nabi SAW, si orang buta ini, disebutkan kelebihan Nabi kepada si budak wanita itu. Ia mencela lagi. Maka saya tidak sabar untuk mengambil sebuah cangkul. Dan aku letakkan di perutnya. Lalu kemudian, ya, dan menyadarinya hingga saya ternyata sudah menasihati jangan mencela Nabi. Ternyata dia lisannya tetap mencela Nabi. Dan aku tanpa aku sadari aku membunuhnya. Dan terbunuhlah wanita itu. Sak janin-janinnya ini. Kemudian hal itu disampaikan kepada Nabi. Lalu beliau mengumpulkan manusia dan bersabda, aku bersumpah. Nah ini Nabi bersabda. Setelah dilaporkan kepada Nabi, Nabi mengatakan, aku bersumpah kepada Allah dan meminta seseorang yang aku memiliki hak atasnya. Ia melakukan apa yang telah ia lakukan agar ia berdiri, kemudian menghadaplah orang buta tersebut dengan berjalan gontai dan berkata, dia lemes ini sudah orang tua ini. Orang buta ini maksud saya, dia pikir wah ini pasti dibunuh saya ini, dikisos ini. Lalu kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, akulah pemilik budak itu. Aku dulu adalah ibu dari anakku. Ia adalah wanita yang lembut dan mesra terhadapku. Aku memiliki 2 anak, seperti permata darinya. Namun ia sering mencelamu dan menghinamu. Aku sudah melarangnya, namun ia tidak berhenti. Dan aku mencegahnya, dan dia tidak dapat dicegah. Tadi malam aku sebutkan dirimu di depannya, dia tetap mencelamu. Aku bangkit, aku ambil cangkulku, aku letakkan di perutnya, dan tanpa aku sadari aku membunuhnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, saksikan wahai para sahabat, bahwa darah wanita itu adalah sia-sia. Halal darahnya wanita itu. Halal. Menghina, mencela Rasulullah, hati-hati. Halal. Dan ini yang melakukan siapa? Ulil amri. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Berarti hadis, mohon maaf, dosa besar yang nomor 2 tuntas. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dosa besar yang nomor 3. Insya Allah. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Pak Yoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum Allah. Dosa. Wah, vulgar ini pertanyaannya. Baik. Bebas atau bagaimana? Naam, barakallahu fiik. Beliau bertanya, bagaimana jika ulil amrinya tidak menegakkan hukum Allah? Lalu kemudian yang berdosa ini siapa? Yang disebut ulil amri ini presidennya atau menteri agamanya? Yang berdosa. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan orang yang melakukan pelanggaran syariat tersebut? Hukumannya bagaimana?
jika tidak memakai hukum Allah. Yang saya tahu dari fatwa para alim ulama adalah jika ada ulil amri tidak menegakkan hukum Allah, maka dia yang berdosa. Siapa ulil amri di sini? Ulil amri di sini adalah mereka-mereka yang memiliki kekuasaan atau orang-orang yang ditunjuk oleh ulil amri, termasuk dua hal yang disebutkan oleh Pak Yoyo tersebut. Kena itu semuanya. Ya, tidak menegakkan hukum Allah, itu urusan dia dengan Allah. Lalu bagaimana dengan orang yang melakukan pelanggaran syariat ini? Ternyata dia tidak dikosos, cuma di penjara. Itu pun mungkin cuma 3, 5, 7 tahun di penjara. Apakah cukup sebagai menebus dosa-dosanya? Maka jika dia bertobat kepada Allah, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, surat Al-Furqan, jika dia tidak syirik, dia tidak membunuh, menghilangkan nyawa orang, dan dia tidak berzina, ya, apabila dia melakukan sebaliknya 3 perbuatan itu dan dia bertobat dan beramal soleh, Allah Maha Pengampun. Allah ampuni semua dosa kecuali syirik. Mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah, ya, karena hukum Allah tidak ditegakkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian. Tapi hanya itu saja karena waktunya Bapak Ibu sudah malam. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Sudah dengar kabar kapan 1 Zulhijjahnya? Hah? Malam ini sudah masuk 1 Zulhijjah. Sudah masuk 1 Zulhijjah ya? Naam. Karena sudah masuk 1 Zulhijjah, maka jangan lewatkan melakukan amal-amal yang sangat dianjurkan pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Karena pahalanya tidak bisa tertandingi dengan jihad fisabilillah. Baik, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah dan seluruh ibadah kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ibadah kita semuanya baik yang fardu maupun yang sunnah, yaitu mendapatkan catatan pahala kelak di yaumul hisab dan menjadi sebab kita untuk memasuki surganya Allah Azza wa Jalla kelak di hari kiamat. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.